Halo teman bertapa, ketemu lagi sama Kak Devi. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal biologi untuk ujian masuk PTN. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab pembelahan sel. Oke, supaya nggak buang waktu, yuk langsung kita mulai, kita lihat soalnya. Oke, di sini ada pertanyaan, spermatogenesis dan oogenesis mempunyai perbedaan dalam. Yang pertama, fase-fase pembelahannya. Yang kedua, jumlah kromosom pada tiap sel yang dihasilkan. Ketiga, banyaknya pembelahan meiosis yang dialami. Kemudian, jumlah sel kelamin yang berfungsi. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan dulu, nanti kita jawab sama-sama. Oke, sudah? Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Pertama, di sini ada bagian spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis ini pembentukan sel sperma, oogenesis pembentukan sel ovum. Kalau kita lihat tahapannya sama. Ada meiosis 1, lalu ada meiosis 2. Oogenesis sama, meiosis 1, lalu meiosis 2. Kemudian untuk kromosomnya juga sama. Di sini 2N, ini 2N, jadi N. Lalu hasil akhirnya pun sama-sama N atau sifatnya haploid. Kemudian selanjutnya yang sama adalah kita perhatikan dari tahapan awalnya. Tahapan awalnya juga dari mitosis, yaitu sel tubuh spermatogonium diubah menjadi spermatosit primer. Lalu di sini sel tubuhnya berupa oogonium melalui tahap mitosis menjadi oosit primer. Sini 2N, lalu tadi masuk ke yang meiosis. Lalu bedanya di mana dong? Iya, perbedaannya yaitu pada sel yang fungsional. Untuk sperma, di sini ada 4 hasilnya. Spermnya ada 4 nih. Sedangkan pada ovum hanya ada 1 dari 4 sel yang dihasilkan pada pembelahan oogenesis. Ini ada 4, tapi ternyata 3-nya menjadi 3 badan polar. Jadi cuma 1 yang menjadi sel ovum. Sedangkan pada spermatogenesis dari 4 sel hasil pembelahan meosisnya, 4-4-nya bisa menjadi sperma yang fungsional. Jadi perbedaannya itu pada fungsi atau sel yang bisa berfungsi, sehingga jawabannya adalah jawabannya yang hanya nomor 4. Tadi fase pembelahannya sama, dimulai dari sel tubuhnya membelah menjadi mitosis, lanjut meiosis 1, meiosis 2, kemudian jumlah kromosom tadi hasilnya sama-sama bersifat haploid atau tadi ditandai dengan N. Lalu banyaknya pembelahan sel meiosis yang dialami sama, tadi spermatogenesis meiosis 1, meiosis 2, oogenesis juga meiosis 1, meiosis 2. Jadi yang beda hanya pada jumlah sel kelamin yang berfungsi. Ingat, sel sperma 4 selnya bisa menjadi sperma yang fungsional, sedangkan pada oogenesis hanya 1 yang berubah menjadi sel ovum. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Oke, gimana? Ada yang benar jawabannya? Oke, itu tadi penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara PTN lulus PTN. Sampai jumpa!